Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Terkait dengan hubungan suami istri ya, hubungan intim. Kiranya ada beberapa hal yang dikatakan oleh para ulama, salah satunya adalah Imam Ar-Razi, hal-hal yang harus dihindari ketika ingin melakukan bersetubuh, hubungan intim atau hubungan suami istri. Ya. Kita lihat dalam keadaan apa saja. Ini ada yang menarik juga para pemirsa ya. Apabila seseorang ingin bersetubuh dengan istrinya, sedangkan ia dalam keadaan haus sekali, lapar, dan emosi, sedang marah-marah ya, maka sebaiknya keinginannya itu ditunda saja. Sebab hal ini dapat melumpuhkan kekuatan atau gairah seksual, sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Imam Ar-Razi. Ya, ini dapat justru melumpuhkan kekuatan, jadi lemes ini ya. Kalau yang modelnya marah-marah, haus, ya sedang emosi atau sedang lapar, itu ditunda dulu ya. Demikian pula ketika ia sedang mengalami puncak kebahagiaan yang berlebihan. Nah, ini malah justru biasanya kalau kita bahagia ya itu pengen, tapi kalau sedang bahagia sekali itu malah justru dianjurkan untuk dihindari melakukan hubungan intim ya atau hubungan suami istri. Kenapa? Itu bisa menjadikan kesadaran akal seseorang tidak dapat dikendalikan ya. Juga sebaiknya kalau pengen bersetubuh itu ditunda ketika sedang lelah, ya kurang tidur, dan ketika sedang sedih yang mendalam atau prihatin yang mendalam. Ya, karena bersetubuh dalam keadaan semacam ini dapat melumpuhkan kekuatan gairah seksual seorang suami. Jadi ketika sedang bahagia sekali, senang banget ya, misalnya nih lagi akhir tahun ya, terus dapat bonus akhir tahun itu, wah senang, berlebihan betul senangnya itu tidak dianjurkan untuk bersetubuh. Begitu pula dalam keadaan yang prihatin, sedih itu juga tidak dianjurkan ya. Selain itu semua, sewaktu suami sebelum melakukan persetubuhan dengan istrinya itu menderita misalnya muntah-muntah, murus itu ya mencret ya. Kemudian badan sedang lelah, keluar darah yang berlebihan, keluar keringat yang berlebihan, keluar air kencing yang berlebihan. Nah, ini misalnya keluar air kencing terus ya gara-gara mungkin badannya agak kurang enak ya, agak-agak demam gitu biasanya kan sering buang air kecil yang terus-menerus berlebihan gitu ya. Atau semua hal yang menyebabkan sang suami kekurangan cairan dalam tubuhnya, yaitu dehidrasi, maka sebaiknya keinginan untuk melakukan hubungan seksual itu dengan istrinya ditangguhkan. Karena apa? Bisa membahayakan bagi kesehatan suaminya. Ya, kalau kita lihat dalam apa yang dikatakan oleh perkataan Imam Ar-Razi, bahwa bagi orang yang memiliki pembawaan tubuh kurus kering, ya, hendaknya tidak bersetubuh dengan istrinya pada musim panas ya. Kalau kurus kering jangan bersetubuh pada musim panas. Sedangkan bagi orang yang memiliki pembawaan tubuh yang mudah menggigil kedinginan ya, mudah kedinginan, sebaiknya keinginan bersetubuh dikurangi ketika musim kemarau dan musim hujan tiba ya. Dan sebaiknya keinginan bersetubuh itu dihentikan sama sekali ketika sedang musim pancaroba ya, peralihan musim ya, peralihan musim, dan ketika musim wabah penyakit atau ya seperti kemarin kita 2 tahun belakangan itu ya, musim pandemi atau COVID-19 itu kan wabah penyakit ya. Itu sebaiknya dihentikan sama sekali untuk bersetubuh ya. Itu menurut Imam Ar-Razi. Nah, kalau kita lihat keterangan-keterangan tadi itu demi tercapainya kepuasan ya, hubungan seksual atau orgasme dari kedua pasangan, yaitu dari suami dan juga dari istri. Juga selain itu ya, kelahiran anak yang sempurna ya. Jadi baik fisiknya anaknya atau akalnya anaknya dari benih yang dihasilkan dalam persetubuhan itu ya. Jadi itu ya para pemirsa, kalau kita lihat itu dari terjemahan Qurratul Uyun halaman 101-102 ya. Nah, ini menarik agar bisa menjadi pedoman bagi kita ya. Jadi dalam keadaan yang tadi disebutkan lebih baik dihindari, bahkan ada jadi juga anjuran untuk dihentikan sama sekali ya, apa namanya, persetubuhan antara suami dan istri. Kiranya itu bisa menjadi manfaat kita semua ya, menjadi pengetahuan kita semua, bisa kita hindari hal-hal yang semacam itu. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.